kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita. Kali ini kami akan membahas tema makna teologi sengsara dan kematian Kristus. Dan untuk itu telah hadir di studio narasumber kita, Ibu Pendeta Rumenta Santiani Manurung. Selamat datang Bu Santi. Terima kasih Pak Arlianus Larosa. Apa kabar? Baik, jumpa lagi Pak Pendeta. Bagaimana Tangerang ini? Baru minggu lalu beberapa tempat mengalami banjir. Oh, berarti adil supaya kami... Itu dia, sepertinya begitu. Jadi di Jakarta, di Tangerang ganti. Oke. Ibu Pendeta Santi ini adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Gria Merpati Mas, Tangerang. Beliau menyelesaikan studi di STT Jakarta dan juga mengambil gelar sarjana ya Bu ya, sarjana filsafat di STF Driakarya Jakarta. Saudara, memang tidak terlalu nyaman kalau kita berbincang tentang kesengsaraan, penderitaan, apalagi kematian. Kita lebih senang atau enak berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan, kegembiraan, kemenangan, kesuksesan. Tapi meskipun getir, kita mesti berbicara tentang kesengsaraan dan kematian Yesus. Karena dalam kesengsaraan dan kematian itulah terkandung keunikan jalan keselamatan yang Allah tawarkan pada dunia melalui Kristus Yesus. Dengan membicarakan dan merenungkan hal ini, kita akan segera mengetahui bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang sungguh-sungguh dapat memahami dengan baik beban hidup yang melanda manusia. Bukan hanya karena dia Allah, tetapi karena ia sungguh-sungguh telah mengalaminya. Nah, untuk itu kita akan berbincang mengenai hal ini dengan Ibu Santi. Dan saya mulai Bu Santi dengan pertanyaan yang sangat simpel. Apakah Yesus memahami atau lebih tepat menyadari bahwa ia akan mengalami penderitaan lalu mati dengan cara yang sangat mengerikan di atas kayu salib? Apakah dia menyadari itu? Pemberitaan tentang kesengsaraan Yesus dan secara sadar Yesus menerima jalan kesengsaraan, Yesus sudah mengetahuinya. Di beberapa catatan kitab Injil diceritakan bahwa penderitaan yang akan Yesus alami itu sungguh-sungguh terjadi, dan Yesus beberapa kali juga menyebutkan terlebih lagi tentang syarat-syarat mengikuti dia, yaitu harus memikul salib, menjalani kehidupan sekalipun penuh kesengsaraan. Jadi Yesus tahu bahwa dalam rangka menjalankan misi yang diberikan Sang Bapa kepadanya, ia mesti melewati bukan sekedar menderita, tapi harus mati dengan cara seperti itu. Cara yang sangat tragis, ya. Oke. Betul. Apa dampak dari kesadaran itu, ya? Kan kita bisa mengalami penderitaan, dan karena orang tidak ada yang tahu bahwa tak suka menderita, tidak ada orang yang merancang-rancang, ya. Kalau kita tahu kan kita menghindar. Ya. Apa maknanya ini kalau kesadaran itu pada penderitaannya? Saya membayangkan jika saya misalkan tahu bahwa saya akan mengalami rupa-rupa penderitaan, bahkan kematian yang demikian tragis, saya membayangkan saya mungkin tidak akan bisa melanjutkan kehidupan. Jadi sebelum saya mengalami itu, saya sendiri sudah menderita tekanan yang begitu sangat besar. Saya membayangkan Yesus bergulat dan bergumul sedemikian menyedihkan sekali, terlebih lagi pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Jadi satu sisi Yesus sadar betul bahwa dia akan menjalani itu, dan di sisi yang lain juga sebetulnya Yesus juga bisa saja dimungkinkan untuk mengelak ataupun tidak meneruskan jalan penderitaan sampai kematian itu, namun Yesus tetap menerima dengan segala kepedihan itu. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa sebelum mengalami penderitaan yang benar-benar disebut orang sebagai penderitaan, dia dicambuk, dia diludahi, dia disalibkan, sebelum semua itu terjadi, ia sudah mengalami penderitaan? Ya, betul. Secara psikis, secara mental, dan saya membayangkan bagaimana
Yesus mempertajam terus spiritualitas setiap hari agar dia semakin dimantapkan untuk menerima kehendak Bapa itu. Nah, jadi artinya penderitaan yang dia alami itu bukan saja menyangkut penderitaan yang terlihat Secara dari fisik, dari betul, luar, persis. tapi ada Ya, penderitaan apa betul, namanya? betul, di dalam dirinya sendiri. Karena dia tahu betul bahwa penderitaan yang dia alami, jalan sengsara yang dia alami bukan sekedar ya penderitaan yang mesti dia alami secara pribadi, namun ini menyangkut tentang umat yang dia cintai. Oke. Dia menderita untuk menanggungkan segala konsekuensi dari dosa yang manusia perbuat. Jadi bisa membayangkan sebegitu besar penderitaannya. Kalau dengar Bu Santi menceritakan, jadi saya berpikir atau bukan berpikir, membayangkan betapa dahsyatnya ya penderitaan itu. Bukan hanya penderitaan fisik, Betul. tapi ia rasa takut membayangkan apa yang Akan terjadi. Betul. Kenapa dia mesti terus berjalan? Saya percaya itu semua karena cintanya. Cinta. Cinta Allah. Mhm. Ya, karena cinta Kristus dia dengan sadar menerima penderitaan bahkan kematian yang semestinya tidak perlu ditanggungkan oleh dirinya. Upah dosa adalah maut, kan begitu ya, menurut kesaksian surat Roma pasal 8. Jadi seharusnya saya secara pribadi yang harus menanggungkan penderitaan dan kematian yang sedemikian tragis, namun karena cintanya yang demikian besar, Dia rela. dia menanggungkan itu Jadi cinta itu agar pulih yang pulih siapa nih? sayanya, Umatnya. relasi umat bersama dengan Tuhan. Karena relasi itu sudah terputus oleh karena dosa manusia yang sudah terlalu sangat besar, maka Kristus secara sadar mau merengkuh penderitaan itu, memeluk penderitaan itu demi cintanya untuk kita. Jadi cinta itu memberikan kekuatan kepada manusia untuk menghadapi penderitaan yang paling Betul. mengerikan sekali. Betul, dan cinta itu juga yang menyanggupkan Kristus menerima penderitaan itu. Oke. Jadi kalau orang suka melarikan diri dari penderitaan yang baru sedikit, padahal dia mengatakan I love you, artinya itu gombal. Itu gombal. Karena cinta itu niscaya dia akan terarah keluar dari dirinya. Tapi cinta kan tidak mencari penderitaan juga kan ya? Bukan berarti lalu kemudian menjadi masokis, lalu kemudian mencari-cari penderitaan yang tidak perlu, bukan juga seperti itu. Tetapi ini kesadaran secara penuh bahwa umat ini adalah miliknya, anak-anaknya yang ia cintai, dan dia tidak rela anak-anaknya beroleh kebinasaan dan dunia ini beroleh kebinasaan. Citra itu harus dipulihkan, dan yang dapat memulihkannya itu adalah dia sendiri, sang pemilik kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Siapapun. Tidak ada siapapun Ya. yang Cinta menggantikan. itu memberikan kemampuan atau mendorong Yesus untuk rela menanggung, tadi bisa bilang, menanggung penderitaan yang luar biasa dahsyat yang semestinya ia tidak perlu tanggung. Kalau gitu, kalau itu semestinya dia tidak perlu tanggung, mengapa dia harus menanggung? Ya tadi saya katakan, secara sadar dia sungguh sangat mencintai umatnya, dan dengan kesadaran itu kita pun dipulihkan relasi kita bersama dengan Tuhan. Apakah kalau begitu, kalau kita mencintai, kita harus rela mengalami hal yang terburuk supaya ada pemulihan begitu? Atau hanya Tuhan yang mampu melakukan itu? Hanya Tuhan yang paling mampu melakukan itu. Kita melaluinya, kita dimampukan untuk ikut serta meniti jalan penderitaan yang sudah dia lalui. Karena kan kita tidak punya gambaran yang sungguh-sungguh sempurna tentang cinta yang berkorban itu. Tetapi dia lebih dulu memberikan contoh teladan
yang konkret, nyata di depan, lalu kemudian kita Mengikut. dimampukan untuk mengikutinya pelan-pelan. Apakah misalnya film-film seperti The Passion itu sudah cukup menggambarkan, tadi kan Ibu mengatakan penderitaan Yesus itu luar biasa, bukan hanya fisik tapi juga apa tadi? Psikologis, mental, psikologis. mungkin spiritual juga kan? Iya, betul. Ya karena merasa Masih ingat ketika Yesus disalib dan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? ia merasa Iya, ditinggalkan. ditinggalkan, bayangkan berarti sunyi, senyap, Nobody. sepi, nobody yang bersama dengannya. Penderitaan macam apakah yang bisa kita pikul ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi di saat kita Membutuhkannya. yes, Jadi tidak ada siapapun, sungguh-sungguh sendirian. Jadi mungkin juga tidak bisa digambarkan dengan sempurna ya penderitaan yang dialami Tuhan itu, bahkan dengan film-film seperti The Passion Itu yang kan sangat ya, itu kan representasi, apalagi kan siksaan secara fisik itu yang Aha, banyak itu tonjolkan. ditonjolkan. Oke, Tetapi keheningan, kesenyapan seperti di padang gurun yang tandus, dia menyalani itu sendirian kan. Siapa yang tergambarkan. ya, Oke, Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa ya. Tetapi ada saja orang yang meragukan kematian Yesus di atas kayu salib. Mereka beranggapan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan mana mungkin menderita dan mati? Komentar Bu Santi. iya, mungkin saja ada yang beranggapan seperti itu, seolah-olah kalau Tuhan itu menderita, sengsara, kalau Yesus itu mati, bagaimana mungkin saya yang menderita juga bisa meminta sesuatu daripadanya? Kalau dia tidak dapat menyelamatkan dirinya, seolah-olah begitu ya, bagaimana mungkin saya dapat meminta sesuatu Mengandalkan daripadanya? dia. Iya. Tetapi justru di situ poin kekhasan, keunikan, logika yang sama sekali betul-betul dijungkir balikan oleh Yesus Kristus, bahwa sosok Mesias yang mungkin saja digambarkan ya secara umum sebagai sosok yang kuat, yang tidak akan mungkin menderita, yang kebal dari segala kepedihan, tangisan, dan air mata, namun justru Yesus menampilkan secara berbeda. Dia justru mengalami itu semua. Jadi kalau kita mengatakan kita harus empati dan sebagainya, dia sudah lebih dulu. Bayangkan dia yang maha itu lalu kemudian harus mengecilkan dirinya menjadi nol. Jadi artinya sebenarnya pola pikir manusia lah yang membuat manusia meragukan bahwa Iya. itu bukan Yesus. Iya, konstruksi ya itu dia, bahwa Tuhan itu sosok yang Hebat. ya, yang tidak akan mungkin bisa diterpa oleh, tetapi justru konsep berpikir seperti itu yang kita pikir tentang Tuhan, lalu kemudian Tuhan Logika yang membongkarnya. sungsang. Logika yang sungsang, bukan hanya salib yang sungsang. Ya, logika Ya, yang sungsang. Betul. Ya. Jadi artinya sekali lagi orang-orang yang meragukan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh disalib sebenarnya bukan soal fakta bahwa ia disalib atau tak disalib, tapi itu adalah korban dari cara berpikir yang mengagungkan Yesus betul. begitu rupa, lalu mengatakan Tidak akan mungkin. tidak mungkin. Menderita. Oke Bu Santi, ini menarik sekali, tapi kita harus berhenti sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Masih dengan saya Arlian Rosa, pemandu percakapan, dan narasumber kita Ibu Pendeta Santi. Kami membahas topik makanan teologis sengsara dan kematian Kristus. Ya. Bu Santi, dalam teks kitab suci dikatakan bahwa bagi orang Romawi salib adalah tempat untuk para budak, mereka yang melakukan kejahatan atau pemberontakan atau para penjahat besar. Sedangkan bagi orang Yahudi salib adalah tempat kematian orang yang terkutuk. Apakah Yesus mati dalam salah satu atau kedua konsep ini? Apakah dia seorang penjahat besar atau seorang terkutuk di hadapan Allah?
Jika dilihat dari anggapan seperti itu, mungkin saja iya, dalam pengertian bisa kita bayangkan konteks pada waktu itu mereka dijajah oleh Imperium Romawi. Dan Yesus seringkali dalam perjumpaan-perjumpaannya dengan banyak orang, pengajaran-pengajarannya, tidak ragu Yesus selalu mengatakan tentang hal-hal yang dikhawatirkan akan memicu pemberontakan. Tentang kritiknya tentang ketidakadilan, kritiknya tentang beberapa ahli Taurat yang hanya memberlakukan hukum Taurat bagi orang-orang yang lemah tetapi tidak diberlakukan untuk dirinya. Dan itu sering kali dikatakan berulang-ulang. Nah, ketika perkataan itu diulang-ulang, dikatakan dan didengar ya oleh katakanlah masyarakat ataupun mereka yang mengalami ketertindasan yang sedemikian, dikhawatirkan itu akan memicu pemberontakan. Artinya Yesus bisa dicurigai melakukan tindakan subversif. Dari segi yang ia kerjakan, orang gampang mempersepsi dia sebagai orang yang merencanakan pemberontakan. Jadi dapat dipahami kalau orang menuduh seperti itu. Dapat dipahami. Kalau orang yang terkutuk di hadapan Allah. Orang yang terkutuk di hadapan Allah, Yesus anak Allah, bagaimana mungkin ya? Dengan siapa yang berani mengatakan kau adalah anak Allah, begitu kan? Buktikan begitu, kamu sudah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dan lalu kemudian itu ditangkap oleh beberapa ahli Taurat dan mereka bisa merancangkan hal-hal ini tidak sesuai. Tapi hakikat kematian di atas salib itu apakah memang karena dia terkutuk dan memberontak, atau apa sih arti kematian di atas kayu salib? Apakah betul Yesus memberontak? Dalam kesaksian kitab Injil masih ingat ketika Yesus berulang kali dipimpong Herodes ke Pilatus, begitu ya, bolak-balik dan sebagainya, tidak didapati kesalahannya. Tidak didapati kesalahan, tidak didapati tuduhan-tuduhan bahwa ia melakukan tindakan subversif. Jadi kematiannya sebenarnya adalah untuk atau demi cintanya kepada manusia dan dunia ini. Pada dunia. Jadi meskipun kita dapat memahami kalau orang mempersepsi bahwa dia dianggap orang pemberontak atau terkutuk di hadapan Allah, tapi sesungguhnya tidak demikian. Ia mati justru karena justru itu juga menjadi bukan semacam bahkan ya, bukti bahwa begitu banyak orang mengalami penganiayaan yang demikian sangat, dituduhkan segala macam kebersalahan padahal dia tidak melakukan kesalahan, dan Yesus mengalami itu. Betul. Jadi dia mati untuk dunia, termasuk untuk orang-orang yang mencelakakan dia itu. Termasuk tuh orang-orang yang mencelakakannya. Luar biasa. Saya agak sedikit ke bagian lain dari teks kitab suci. Dalam Lukas misalnya dicatat bahwa ketika Yesus itu mati di atas kayu salib, ia menghembuskan nafasnya, tabir bait Allah terbelah dua. Ini kan dahsyat nih. Ini apa sih? Ini hanya peristiwa alamiah biasa, atau apa maknanya peristiwa ini dalam kaitan dengan kematian, keberbarengan dengan kematian Yesus? Ya, tanda alam, tetapi kita meyakini bahwa itu tidak sekedar peristiwa alam, tetapi itu ya alam semacam ingin memberikan juga kabar dan kesaksian bahwa tirai yang memisahkan antara manusia dan Allah karena dosa lalu kemudian menjadi koyak, terbelah. Jadi itu semacam pemberitaan. Alam ini juga memberitakan dan menghabarkan itu, bahwa Yesus mati, atau oleh kematian Yesus tak ada lagi pemisah. Tak ada lagi jarak antara. Tak ada lagi jarak yang sedemikian radikal, jurang yang sedemikian dahsyat besar dan dalamnya.
yang dapat memisahkan kita. Dosa-dosa yang selama ini Pulih citra kita kembali di hadapan Allah. dengan simbol Ya. bait suci terbelah dua. Ya, Jadi kematian Kristus memperdamaikan memperdamaikan dunia manusia ini, dengan manusia Allah, ini. dan itu dikerjakan oleh Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Yesus telah mati. Tadi Bu Santi mengatakan ia menanggung penderitaan, ya, demi penderitaan manusia. Tapi bukankah penderitaan sebenarnya akan terus ada sampai sekarang? Kita berada di sini lagi berbincang, di luar sana ada ratusan mungkin ribuan orang yang menderita bermacam-macam, sakit atau miskin atau dihajar oleh ketidakadilan. Apa relasi antara penderitaan Yesus dengan penderitaan manusia saat ini di dunia ini? Bahwa penderitaan Yesus itu juga bukti tanda nyata solidaritas Allah kepada orang-orang yang ditindas. Dan penderitaan ataupun segala bentuk ketidakberdayaannya itu juga menjadi bukti bagi kita untuk juga turut menyuarakan, turut juga berpihak ya kepada orang-orang yang ditindas oleh sistem yang sewenang-wenang. Jadi penderitaan Tuhan mestinya, apakah penderitaan itu kan Tuhan sendiri menderita? Ya kalau kita menderita wajar lah, wong Tuhan aja menderita begitu maksudnya. Ya jadi kalau kau menderita ya sudahlah, itu udah nasibmu. Kan kau percaya kepada Tuhan yang menderita? Oh tidak, dalam penderitaan Tuhan itu kan bukan sebentuk sikap kepasrahan kan, tetapi itu kan sebentuk tindakan sebetulnya, tindakan dari Tuhan sendiri yang mencintai umat manusia dan dengan dunia ini. Dan bentuk tindakan itu kan bentuk perjuangan yang dilakukan tanpa kekerasan. Jadi kalau saya sekarang adalah orang yang menderita, ya, lalu apa artinya penderitaan Kristus bagi saya? Dia udah menderita, saya juga menderita. So what? Bahwa Tuhan sudah lebih dulu menanggungkan penderitaan itu, dan kita dimampukan dan dikuatkan untuk berjalan bersama dengannya. Oke, jadi artinya bahwa saya kalau sedang menderita di sini, saya harus menjadikan Kristus sebagai apa? Inspirasi untuk Sebagai inspirasi, ketekunan, ketaatan untuk tidak pernah berlelah-lelah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. apapun penderitaannya. Kalau saya menderita karena saya melakukan kejahatan, apakah saya bilang ya saya akan peroleh inspirasi kekuatan dari Ya Tuhan kan Yesus? Yesus menderita bukan karena kejahatan yang ia lakukan, tetapi karena dia dituduhkan dan ditimpakan kejahatan. Jadi kalau saya mengalami penderitaan karena ketidakadilan, saya tidak perlu gentar. Tidak perlu Karena gentar. Yesus Tuhan Sudah lebih dulu sudah mengalami dan ia jalani terus. Dan justru itu kan menjadi kekuatan dan inspirasi bagi murid-muridnya, bahkan bagi dunia. Kematiannya kan bukan kematian yang sia-sia kan. penderitaan terus ada, dan ia menyertai terus perjalanan kehidupan manusia, termasuk kehidupan gereja, kehidupan orang-orang percaya. Respon seperti apa yang mesti diberikan oleh orang-orang percaya, entah sebagai individu, entah sebagai lembaga, sebagai gereja, atas realitas penderitaan yang dialami oleh manusia? Mungkin masih jutaan, mungkin masih puluhan juta manusia di dunia ini. Ya, fokusnya kan bukan pada penderitaan itu sendiri ya, Oke. tetapi fokusnya adalah pada kehendak Allah. Mhm. Kehendak Allah, maksud Allah menghadirkan kasih sayang, kebenaran, keadilan yang Allah kehendaki. Bahwa konsekuensinya juga ada penderitaan yang akan kita tanggungkan, namun penderitaan itu kita tidak akan tanggungkan sendiri, karena fokus kita adalah taat kepada kehendak Allah Bapa. Jadi kalau saya mengalami penderitaan, sekali lagi berarti kan itu kan tadi yang Ibu Santi katakan, bahwa saya harus konsisten pada kehendak Allah. Kalau demi itu saya menderita, jalani saja. Dengan tekun. Kalau orang lain yang menderita, apa yang harus saya katakan kepada mereka
sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan, yang telah mengalami penderitaan demi keadilan, demi kebenaran, sebagai gereja, apa yang bisa saya katakan kepada mereka atau selalu kepada mereka yang menderita, yang mungkin nggak paham tentang itu? Ingatkan kembali kepada mereka akan penderitaan yang sudah lebih dulu Kristus jalani, Yesus jalani. Ketekunan, kesungguhan, dan cintanya kepada kita semua. Karena itu cintanya itu juga yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka untuk tetap menjalani kehendak Tuhan. Dan itu tidak akan sia-sia. Tadi Ibu Santi mengatakan bahwa penderitaan Kristus adalah salah satu bentuk solidaritas terhadap penderitaan dunia manusia. Kalau begitu, apa wujud solidaritas itu kepada mereka yang menderita sengsara? Sebagai orang, ya, saya, Bu Santi, dan orang-orang lain yang percaya kepada Kristus, yang bersolidar dengan orang yang tersisih, yang ditindak, apa wujud dari solidaritas itu kepada mereka yang menderita sekarang? Temani mereka, jalanlah bersama dengan mereka. Karena kepedihan menjalani penderitaan seorang diri itu kepedihan yang sangat memilukan. Ketika Yesus disalibkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada satupun. Jadi dia sendiri menjadi contoh kesunyian, kesepian, menghadapi, menjalani penderitaan tanpa seorang pun. Nah, ketika kita memandang itu kembali, kan kita diingatkan, ya, bahwa kita perlu dan harus berjalan bersama dengan mereka yang menjalani penderitaan, berjalan bersama dengan mereka. Jadi berjalan bersama, menemani mereka yang menjalani penderitaan, supaya mereka merasakan jangan dan ya, berjalan sendirian dalam kesunyian. Baik Bu Santi, masih ada beberapa pertanyaan tapi waktu juga membatasi kita. Sebelum acara ini saya tutup, apakah ada pesan-pesan khusus atau pesan pastoral kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan Bu. Ketika saya ataupun saudara-saudara, teman-teman sekalian menjalani kehidupan dengan beragam kesulitan, penderitaan, bahkan juga kesunyian, pandanglah kembali kepada Tuhan, kepada salib Tuhan. Mintalah kekuatan kepadanya, tekunlah dan tetap bertaat menjalani kehendak Tuhan. Dia bersedia berjalan bersama dengan kita. Terima kasih Bu Santi dan pemirsa. Terima kasih telah bersama dengan kami di sini. Topik kita adalah tentang penderitaan Kristus. Temanilah mereka yang mengalami penderitaan. Jangan biarkan mereka mengalami penderitaan dalam kesunyian. Karena penderitaan dalam kesunyian, penderitaan yang tak mungkin, yang tak dapat digambarkan, kepedihan dan rasa sakitnya. Setidaknya kita bisa menemani mereka agar mereka tetap kuat dalam menghadapi penderitaan demi keadilan dan kebenaran. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami, dan bila ada masukan-masukan silakan kirimkan kepada kami melalui WhatsApp 0812 8188 9191. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Salam Gema Kasih Indonesia. Tuhan beserta saudara.